Halo teman-teman, kali ini kita akan mengulas MPV murah buat harian yang image dan kemewahannya tidak kalah dari LMPV terbaru saat ini. Gara-gara low MPV zaman sekarang tampilannya makin mewah dan harganya makin sulit dijangkau, kali ini kami akan merekomendasikan MPV yang bisa menyaingi LMPV premium ini, tapi dengan harga hampir sepertiganya saja. Nah, apa saja mobilnya? Berikut ulasan dari kami. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk di-subscribe dulu channel ini buat yang belum subscribe ya teman-teman. Oke, terima kasih. Mobil yang pertama, Chevrolet Orlando 1.8 tipe LT transmisi matic tahun 2014. Sebelum populernya desain bodi tebal dan atap rendah di kelas MPV zaman sekarang, Chevy Orlando sudah mengadopsi konsep itu sejak tahun 2012. Teman-teman mungkin tidak banyak yang tahu dengan Chevy Orlando. Hadir sejak tahun 2012 dari brand yang kurang populer di Indonesia, membuatnya tidak terlalu terkenal. Hal ini yang membuat harga bekasnya jadi merosot tajam. Namun, ini bisa jadi pilihan menarik buat teman-teman yang ingin punya MPV murah, yang image-nya tidak kalah dari LMPV zaman now. Desainnya memang cukup aneh dan terkesan tidak nyambung. Bagian depannya terlihat normal membulat, tapi mengotak di belakang. Namun, konsep seperti ini yang bikin ruang kepala kursi belakang jadi lega meskipun gaya desain atapnya rendah. Chevy Orlando memakai mesin LT Ecotec 1800cc 4 silinder THC DC VCP. Tenaganya 141 PS, torsinya 176 Nm, transmisinya Triptonic 6 speed dan berpenggerak roda depan. Kapasitas tangki BBM-nya 64 liter. Untuk konsumsi BBM-nya, dalam kota sekitar 8-9 km per liter, dan luar kota sekitar 11-12 km per liter. Fiturnya diantaranya adalah rem ABS plus EBD plus BA, traction control, stability control, all auto power window, electric retractable side mirror, tempat kacamata di hand grip sebelah pengemudi, telescopic steering, audio steering control, dual SRS airbag, MID yang juga bisa mengatur settingan mobil, head unit double din yang ada laci rahasia di baliknya, AC dengan pengaturan lengkap dan heater, glove box dengan lampu, vanity mirror kiri kanan, spion tengah dynamic view, konsol tengah dengan kisi-kisi AC untuk kabin belakang, soket lector untuk baris kedua, armrest baris kedua dengan 2 cup holder, lampu bagasi, wiper belakang dengan washer, dan sensor parkir. Kelebihannya, desainnya berkelas, kaki-kakinya bandel, handlingnya tergolong sangat stabil, suspensinya empuk tapi tidak mantul-mantul, kabinnya kedap, fiturnya lengkap. Perawatan rutin mobil ini untuk non-Jepang, dia termasuk mudah dan murah. Spare part-nya kalau mau yang murah, ada KW-nya. Atau bisa beli dari luar negeri lewat online. Harganya bakal jauh lebih murah nih teman-teman. Kekurangannya, baris keduanya tidak bisa sliding. Baris ketiganya agak sempit dan tidak dapat AC langsung karena posisi AC-nya mirip dengan Nissan Grand Livina. Dia juga harus memakai BBM pertama. Transmisi matic-nya untuk tahun 2012 sampai tahun 2013, perpindahan gigi 1, 2, 3-nya sedikit jeduk ya teman-teman. Ini memang karakternya, bukan karena mudah rusak. Cuman ya agak mengganggu saja. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan khusus adalah elektrikalnya, transmisi matic-nya, fan radiator, termostat dan housing-nya, selongsong coil, dan AC-nya. Part-part ini harus dirawat dengan rutin supaya tidak cepat rusak ya teman-teman. Jadi kesimpulan, mobil ini sebenarnya bandel kalau dapat yang bagus dan mengerti cara merawatnya. Namun yang perlu dipastikan adalah bengkel spesialisnya. Harganya paling murah untuk keluaran tahun 2014 dimulai dari sekitar 122 juta rupiah. Untuk biaya pajaknya sekitar 4,6 juta rupiah. Yang kedua, Kia Carens tipe LX transmisi manual tahun 2014. Jika teman-teman butuh MPV kompak murah bergaya sporty yang image dan kemewahannya setara LMPV premium zaman now, Kia Carens ini jawabannya nih teman-teman. Kia Carens generasi keempat ini adalah MPV medium bergaya desain streamline modern yang hadir di Indonesia sejak tahun 2013. Mobil ini punya desain yang seirama dengan desain LMPV premium seperti Expander dan Stargazer. Jadi sangat menarik dibahas kalau teman-teman ingin MPV setara zaman now tapi harganya murah. Carens generasi keempat memakai mesin NU 2000cc 4 silinder THC Dual CVT. Tenaganya 150 horsepower, torsinya 195 Nm. Pilihan transmisinya manual 6 speed dan Triptonic 6 speed dan berpenggerak roda depan. Konsumsi BBM-nya dalam kota sekitar 9-10 km per liter dan luar kota sekitar 12-14 km per liter.
Fiturnya, dia sudah dilengkapi dengan headlamp projector, static bending leg yang fungsinya akan menerangi sisi samping ketika mobil berbelok, fog lamp depan, rem cakram depan belakang, electric mirror, pengaturan kursi driver lengkap, telescopic steering, single SRS airbag, tombol driving mode dengan pengaturan MID, head unit double din dengan koneksi Bluetooth dan USB, AC dengan pengatur lengkap dan heater, head adjuster seat belt, vanity mirror kiri kanan, spion tengah dynamic view, konsol tengah dengan armrest, kisi-kisi AC belakang, soket lighter di baris kedua, armrest baris kedua dengan 2 cup holder, 3 buah headrest adjustable di baris kedua, kursi Isofix, lampu dengan power outlet di bagasi, wiper belakang, dan sensor parkir. Kelebihan Cadence generasi keempat ini, desain streamline-nya ini sangat mewah, dan detail-detail bodinya sangat rapi. Mesinnya bandel, bertenaga, dan paling responsif di kelasnya. Kabinnya didesain sangat rapi, mewah, dan sangat kedap. Banyak sentuhan fitur mewah yang tidak ditemukan di kompetitornya. Posisi berkendaranya paling ergonomis di kelasnya. Suspensinya empuk tapi tidak mantul-mantul. Handlingnya stabil, dan bisa dikatakan ini adalah tipe MPV yang sangat driver-oriented tapi juga nyaman buat penumpangnya. Kekurangannya, ground clearance-nya terlalu rendah, cuma 150 mm saja. Fiturnya terlalu banyak yang dikurangi dari versi global. Dia belum punya rem ABS, tapi paling tidak semua remnya sudah cakram. Kabinnya agak sempit, terutama di baris ketiga, tapi masih bisa muat yang tinggi maksimal 160 cm ya teman-teman. Untuk perawatannya sebenarnya simple, tapi spare part-nya agak mahal dan tidak selalu tersedia. Jadi kesimpulannya, Kia Carens generasi keempat ini sangat cocok buat yang ingin punya MPV yang sangat mementingkan tampilan, keasikan berkendara, dan sekaligus mementingkan kenyamanan penumpang. Harganya saat ini untuk keluaran tahun 2014 dimulai dari sekitar 128 juta rupiah, dengan pajak per tahun sekitar 3,2 juta rupiah. Yang ketiga, Toyota Grand New Kijang Innova Tipe E transmisi matic tahun 2012. Innova pastinya juga tidak luput dari pembahasan kita kali ini. Yang kita bahas kali ini adalah Innova facelift kedua di mana tampilannya sudah lumayan mewah dan modern. Perubahan ini mencakup revisi pada kap mesin, fender depan, lampu utama dan lampu belakang, grill depan, dan set roda baru. Sementara interiornya mendapat perubahan pada lingkar kemudi, desain knob kontrol AC kecuali tipe V, dan revisi pada dashboard sisi tengah. MPV yang satu ini bisa dikatakan standarnya kelas MPV medium di Indonesia. Meskipun desainnya tidak sealiran dengan LMPV premium zaman now, tapi menurut kami image-nya masih setara nih teman-teman. Innova facelift tahun 2012 menggunakan mesin 1 TRFE 2000cc 4 silinder DHC VVT-i. Tenaganya 134 horsepower, torsinya 190 Nm, transmisinya manual 5 speed dan matic 4 speed, dan berpenggerak roda belakang. Untuk konsumsi BBM-nya, dalam kota sekitar 7-8 km per liter, dan luar kota sekitar 10-11 km per liter. Fiturnya diantaranya adalah power window, head unit double din, AC double blower, spion tengah dynamic view, head adjuster seat belt, konsol tengah dengan armrest, kisi-kisi AC di semua baris kursi, dan wiper belakang. Kelebihannya, desainnya jauh lebih bagus dari non-facelift. Mesinnya super bandel dan perawatannya mudah dan murah. Kabinnya tergolong luas sampai baris ketiga, dan suspensinya tergolong nyaman. Jadi untuk sebuah Innova, tampilan model facelift kedua ini tidak terlalu Spartan ya teman-teman. Buat dipakai di perkotaan masih oke, dan dipakai untuk melibas jalan pedesaan juga sangat bisa, karena dia berpenggerak roda belakang. Jadi kesimpulannya, kalau teman-teman mau MPV yang image mewahnya masih dapat, tapi tidak menyusahkan, Innova tahun 2012 ini adalah pilihan yang paling tepat. Tapi dengan catatan harus berdamai dengan biaya harian yang mahal, karena BBM-nya tergolong boros. Harganya untuk tipe E tahun 2012 dimulai dari sekitar 128 juta rupiah, dengan biaya pajak per tahun sekitar 2,8 juta rupiah. Yang keempat, Wuling Cortez 1,8 tipe L-Lux transmisi matic tahun 2018. Jika teman-teman menganggap Innova sudah terlalu mainstream, Wuling Cortez ini mungkin lebih masuk akal buat mengimbangi image LMPV premium zaman now dengan budget yang lebih minim.
Cortez hadir sebagai pesaing baru di kelas medium MPV. Kehadirannya membuat pesaingnya terasa kemahalan. Dengan desain khas Tiongkok, dia cukup mudah diterima pasar Indonesia. Mobil ini sebenarnya adalah jawaban terbaik dari permintaan pasar Indonesia yang menginginkan MPV yang lapang, tidak pelit fitur, dan harga perawatannya yang murah. Wuling Cortez 1,8 menggunakan mesin 1798 cc 4 silinder THUAC VVT-i. Tenaganya 129 horsepower, torsinya 174 Nm. Transmisi maticnya IAMT dan berpenggerak roda depan. Kapasitas tangki BBM-nya 52 liter. Sementara untuk konsumsi BBM-nya sendiri dalam kota sekitar 7-8 km per liter dan luar kota sekitar 11-12 km per liter. Fiturnya, lampu depannya 2 buah sudah LED proyektor, DRL LED, fog lamp depan, rem ABS plus EBD plus BA, rem cakram depan belakang, electric retractable side mirror, pengaturan kedua kursi depannya sudah elektrik, stability control, tilt steering, wiper dan headlampnya sudah auto, 4 buah airbag, audio steering control, bluetooth teleponi dengan pengaturan MID, head unit monitor 8 inci, jam analog mewah, AC sudah digital, 2 buah USB port dan aux, electric parking brake dengan auto hold, tombol sensor parkir dan tombol AC belakang, konsol tengah dengan armrest, interior sudah full kulit, head adjuster seat belt, vanity mirror kiri kanan, spion tengah dynamic view, tempat kacamata, sunroof yang cukup besar, pengaturan AC belakang, USB port di semua baris kursi, kursi captain seat, desain lantainya datar tanpa tonjolan tengah, lampu bagasi, wiper belakang, sensor parkir, dan suspensi belakang sudah independen. Kelebihannya, mesinnya bandel dan bertenaga di putaran bawah, perawatannya mudah dan murah, kabinnya sangat luas, bahkan baris ketiganya lebih lega dari Innova. Bagasinya juga luas, fiturnya super lengkap dan banyak fitur otomatis yang biasanya hanya ada di mobil kelas premium. Remote-nya banyak pengaturannya, desain interiornya mewah meskipun materialnya bukan yang terbaik. Setirnya sangat ringan, cocok buat dalam kota dan mulai memberat saat luar kota. Kabinnya sangat kedap, sangat memanjakan penumpang dengan kursi captain seat dan sunroof. Radius putarnya tergolong sangat kecil di kelasnya, dan sound systemnya tergolong enak didengar. Kekurangannya, suspensinya terlalu mengayun, handlingnya tergolong limbung, kaki-kaki depannya geludukan, rek setirnya banyak yang bermasalah. Fiturnya memang banyak, tapi masih belum terlalu user-oriented. Karakter mesinnya tarikan atasnya cukup lemot, karakter transmisi maticnya kurang familiar, jadi kalau yang belum terbiasa bisa bikin kesal sendiri ya teman-teman. Dan secara umum mobil ini memang layak juga masih banyak yang meragukannya, karena memang kualitas produknya sendiri belum konsisten ya teman-teman. Tapi intinya kembali lagi, teman-teman harus teliti saat membeli unit bekas meskipun mobil ini usianya termasuk muda. Jadi kesimpulannya, Wuling Cortez sudah pasti salah satu pilihan terbaik mobil keluarga murah yang mampu memberikan pengalaman mewah dan kenyamanan terbaik di kelasnya. Sekarang mobil ini harga bekasnya sudah sangat murah. Untuk tipe L Luxury AMT tahun 2018, sudah ada yang menjualnya di harga 128 juta rupiah. Untuk biaya pajaknya juga cukup murah nih teman-teman, yaitu sekitar 2,5 juta rupiah saja. Nah, itulah pilihan MPV murah dengan harga terbaik menurut kami, yang image-nya masih bisa setara dengan mobil LMPV premium zaman sekarang. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.